Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ijma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Salam ta'zim li ustadzina wa mursyidina yang kami muliakan, para pendengar dan para pemirsa TV Jabal Kubis yang dirahmati Allah, serta salam takdim kepada Ustadz atas keizinan dan kesempatan hari ini kita dipertemukan dengan para jamaah Tarekat Naksabandi Jabal Kubis dan para pemirsa serta para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan keizinan untuk kita dipertemukan berbincang untuk kepentingan yang berkait dengan keberadaan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beriman senantiasa mendambakan rahmat Allah dan berusaha untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah dan tetap memohon perlindungan agar dijauhkan dari segala yang dimurkai Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan ini kita mengambil tema ciri-ciri orang yang disukai Allah dan ciri-ciri orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'alahu sadrahu dayyqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Terjemah dari ayat ini berbunyi, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Hadirin, begitu juga para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah. Ayat ini mendambakan bagaimana Allah tatkala memberikan petunjuk, maka dilapangkanlah orang yang beriman itu untuk Islam, untuk mengamalkan Islam, untuk merealisasi kehidupan sebagai muslim. Tapi sebaliknya tatkala Allah sesatkan, sulit dia untuk
bisa beramal untuk Islam, bagaikan merangkak ke langit, dan itu gambaran yang sangat sulit. Ada sebuah kisah yang diungkapkan di dalam hadis. Pada suatu hari Rasulullah datang seorang Badui dari tempat yang jauh. Beliau datang menghadap Rasulullah dan langsung dia menyatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah dalam perjalanan naik onta. Sudah 7 hari 7 malam saya pecut. Dan saya tahan kantuk. Terus melaju untuk datang kemari untuk menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Yang akan saya tanyakan adalah, ya Rasulullah, apa ciri-ciri orang yang disukai Allah dan ciri-ciri orang yang dibenci Allah?" Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah, seorang yang datang kepada Rasulullah menyatakan langsung 7 hari 7 malam naik unta, tahan ngantuk, berarti dia terus karena punya keinginan yang kuat. Perjalanan 7 hari 7 malam naik onta, gambarannya berapa kilometer itu ya, bisa kita bayangkan ya. Tidak, untanya dipecut lagi, berarti jalannya unta itu dipercepat untuk sampai. Tahan ngantuk lagi, berarti perjalanan itu cukup melelahkan dan dari jarak yang jauh. Begitulah seorang sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Kecintaannya itu, keinginannya untuk bertemu saja begitu jauh. Kita bayangkan tatkala kita mau mengaji saja, mungkin jalan kaki 1 kilometer pun berat masih. Kadang-kadang ada sebuah pengajian, rumahnya dekatnya dengan masjid, tetapi langkahnya berat sekali untuk datang. Dan kalau kita bayangkan semangatnya seorang yang datang pada Rasulullah itu tentu jauh, Pak. Ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin berguru, karena ada sesuatu yang dia tanyakan. Pertanyaannya singkat, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ingin tahu apa ciri-ciri orang yang disukai Allah dan ciri-ciri orang yang dibenci Allah." Begitulah bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, keinginan untuk tahu sudah luar biasa semangatnya. 7 hari 7 malam naik onta, dipecut lagi, tahan ngantuk. Nah, kita bayangkan dengan diri kita, sudah sejauh mana kira-kira semangat kita, apakah seperti seorang ini. Rasulullah tatkala mendapat pertanyaan dari seorang sahabat yang datang, terus ditanya dulu, bukan terus dijawab. Tanya dia, "Siapa nama Anda?" Itulah Rasulullah. Dia jawab, "Saya Rasulullah, kalau di kampung itu saya dijuluki dengan nama Zaidukhail." Zaidukhail itu artinya si Zaid yang seperti kuda jantan.
Jadi eh, mungkin semangatnya kah atau kekuatannya kah begitu, maka disebut saya Jadukhel ya Rasulullah. Rasulullah terus menyapa, menegur. Sebetulnya Anda namanya bukan Zaidul. Yang terbaik adalah namanya Zaidul Khair. Zaid yang selalu merindukan kepada kebaikan. Itu. Ya. Jadi ini ada sesuatu yang dapat pelajaran. Rasulullah sering-sering tidak ingin mendengar nama yang kurang baik. Dan nama yang baik pun, nama yang kurang baik itu disarankan untuk dibaikan. Oleh karena perintah Rasulullah juga, kalau berikan nama seseorang adalah nama yang baik. Supaya nama yang baik itu kalau disebutkan jadi doa. Hanya salahnya dari kita kadang-kadang begitu. Namanya sudah baik, Abdul Jabbar. Oh, ya, Abdullah gitu. Tapi kadang-kadang namanya sudah baik-baik, mau nanti disebut dengan yang nama yang tidak bagus. Malah digelari lagi, si Jogal. Jogal pula namanya. Itu orang yang keras kepala itu. Tapi itulah namanya baik. Nah, ada kawan saya begitu. Di lingkungan itu, dia namanya bagus, tapi kadang-kadang disebut. Jadi jangan sampai menggelari dengan nama-nama yang tidak bagus. Kalau Rasulullah malah begitu disebut nama Jadul Khair, Anda yang terbaik namanya bukan Jadul Khair, tapi Zaidul Khair. Zaid yang merindukan kebaikan. Rasulullah sebagai seorang yang ahli kejiwaan, ya, ahli kejiwaan. Sebelum dijawab, pertanyaannya apa? Apa kira-kira kalau Anda bangun pagi? Tanya terus gitu. Kaifa asbakhta ya akhi? Kira-kira. Apa kira-kira yang terjadi? Bagaimana tatkala Anda bangun pagi? Beliau menjawab, ya Rasulullah, kalau saya bangun pagi, saya selalu merindukan kebajikan. Ingin berbuat baik. Adul bil khair, selalu terpanggil untuk berbuat baik. Rindu menyaksikan tegaknya kebajikan. Dan rindu ingin berbuat baik. Ingin saya bertemu dengan orang-orang yang soleh. Itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itulah jawaban Anda. Itulah yang Anda perlukan. Itulah ciri. Lalu bagaimana sebaliknya? Ya Rasulullah, kalau saya tidak sanggup berbuat baik, karena saya sedih, bahkan melihat oleh karena itu, dari jawaban yang seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah tadi, Rasulullah mengatakan, tak usah lagi jawaban itu. Karena beliau menyatakan, jawabanmu yang diminta oleh kepada saya, itulah yang ada pada diri Anda. Kalau disimak dari pernyataan itu, maka ada 5 ciri-ciri orang yang disukai Allah. Yang pertama, selalu merindukan kebajikan. Ya. Jadi bangun pagi dia ingin bagaimana berbuat baik. Yang kedua, rindu menyaksikan tegaknya kebajikan. Jadi selalu dia pikirkan bagaimana
Kebaikan itu wujud di tengah-tengah kehidupannya. Yang ketiga adalah rindu bergaul dengan orang-orang yang menegakkan kebajikan. Ada seorang yang memang selalu membuat tegaknya kebajikan di tengah-tengah umat. Dia ingin rindu, ingin berjumpa, ingin bersama. Yang ketiga, yang keempat, ya, dalam beramal tidak mengharapkan selain daripada ridho Allah. Itulah kebiasaan dari amalan seorang ahli tarikat, terutama di tarikat Jabal Qubis, selalu mempraktekkan kalimat di pendahuluan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah Tuhanku, itulah yang menjadi maksud tujuan, dan yang saya tuntut hanyalah ridhomu. Ini luar biasa. Sehingga setiap apa yang diamalkan bukan untuk keinginan diperlihatkan orang, ingin dipuji orang, ingin dipaham. Yang diinginkan Allah mencari ridho Allah. Ya. Dan inilah ciri-ciri orang yang disukai Allah. Ciri-ciri orang yang disukai Allah adalah ia merasa sangat duka jika tidak dapat membuat kebajikan. Mungkin di introspeksi dirinya, ini satu hari ini kebaikan apa yang saya perbuat. Selalu. Kalau nampaknya ada yang disia-siakan waktu itu sehingga tidak bisa berbuat baik, malah berbuat keburukan, itulah yang sangat sedih dan menyesal. Diibaratkan kalau terlanjur kepada perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang buruk, dia lekas bertobat, bersegera bertobat. Ini ciri orang yang disukai Allah. Punya hati pantulan keinginan bertobat tinggi. Tatkala ada sesuatu pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan yang menyalahi hukum Allah, menyalahi perintah Allah, dan melaksanakan yang dibenci Allah, dia selalu hatinya sangat duka. Ada sesuatu di antara yang 5 ini memang kerinduan bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa punya kebajikan, ya, penegak kebajikan. Adapun ciri orang yang dimurkai, yang tidak disukai Allah atau yang dibenci oleh Allah adalah yang pertama, selalu merindukan kejahatan. Memang kadang-kadang kalau sesuatu kejahatan orang tertarik, lihat kejahatan, menarik. Bahkan kadang-kadang sampai orang melihat tontonan yang jahat, berani lagi untuk berkorban, berani lagi untuk membayar. Padahal itu pekerjaan yang jadi hatinya itu selalu li'adun bisyarri. Kalau dalam hadis Rasulullah yang dikatakan dalam hadis, lammatani fil qalb, ya. Dalam hati manusia ada 2, yang termasuk di dalamnya adalah orang yang selalu i'adun bil khairi, selalu rindu mengajak kepada kebaikan, tapi sebaliknya i'adun bisyarri, selalu terpanggil untuk berbuat jahat. Ini orang yang tidak disukai, yang dibenci Allah. Juga yang kedua adalah senang melihat kejahatan. Jadi kalau ada nengok kejahatan, ditengoknya senang dia, menjadi pendukungnya lagi. Ya. Sudah jelas ada kejahatan, bukan memberantas, bukan berusaha untuk menghalangi, tapi menjadi pendorong pula, menjadi pendana lagi. Nah ini. Jadi kemudian orang yang dibenci Allah adalah suka bergaul dengan orang yang jahat. Ya. Kebalikan dari orang yang disukai Allah, selalu rindu dengan sama-sama orang yang soleh. Ini orang yang dibenci Allah, rindunya hanya kepada orang jahat, tidak suka kepada orang-orang yang soleh. Yang keempat adalah
sangat gembira dan bangga jika dapat melakukan kejahatan. Jadi ya bangga, jangan bangga berbuat jahat. Selalu berduka cita jika tidak dapat melakukan kejahatan. Waduh, kebalikannya. Memang tidak diuntung dia untuk itu. Itulah yang mungkin dapat saya sajikan. Kalau ada kebaikan, mudah-mudahan itu dapat kebaikan dari Allah. Petunjuk dari Allah. Tapi kalau ada kekurangan, adalah kekurangan saya, kelemahan saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya mohon maaf kepada para pemirsa, atau para pendengar, atau para kaum muslimin di mana saja berada yang turut menyaksikan siaran TV Jabal Qubais ini. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, agar kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa disukai Allah, dan terhindar dari sebuah sikap yang tidak disukai Allah atau yang dibenci Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.